Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menjelaskan materi perkuliahan manajemen sumber daya insani. Hari ini kita akan membahas tentang training and development, di mana saya mengambil sebuah slide dari Bina Gadia ya, dari slide share. Menurut saya ini cukup bagus untuk kita diskusikan pada pagi hari ini. Konsep training. Training adalah proses untuk mengajari karyawan baru atau yang sudah lama basic skill yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Dengan kata lain, training adalah perbuatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dari karyawan untuk melakukan pekerjaannya. Nah, kemudian kalau pengembangan, konsep dari pengembangan, bila dibandingkan dengan istilah training, istilah pengembangan memiliki skup yang lebih luas dan ditujukan untuk mengembangkan manusia di dalam semua aspeknya. Jadi, development tidak hanya aktivitas atau skill untuk meningkatkan performa pekerjaan, tetapi juga pekerjaan atau aktivitas-aktivitas yang mampu untuk menumbuhkan kepribadian ya, personality. Kemudian membantu orang-orang untuk menuju ke kematangan, maturity, dan juga aktualisasi dari potensi-potensi yang sebenarnya mereka miliki. Jadi, development itu tidak hanya membuat karyawan yang lebih baik, tetapi juga membuat manusia yang lebih baik, ya, laki-laki dan perempuan yang lebih baik. Definisi training menurut Edwin Filippo ya, beliau ini salah satu penulis yang cukup kondang di dunia sumber daya manusia. Training adalah aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan dan skill dari karyawan untuk melakukan sebuah pekerjaan tertentu. Sedangkan pengembangan atau development adalah penggunaan yang sistematis dari cara-cara ilmiah dan teknis pengetahuan atau pengetahuan teknis untuk memenuhi tujuan-tujuan spesifik atau kebutuhan-kebutuhan tertentu. Perbedaan antara training dan development. Di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah pada apa yang dipelajari, kemudian siapa yang mempelajari, kemudian di mana tempatnya, dan kapan. Lebih jelasnya seperti ini. Apa yang dipelajari kalau training adalah pengetahuan teknis dan mekanis. Kalau pengembangan adalah pengetahuan teoretis dan konseptual. Jadi misalkan begini ya,
Training untuk frontliner bank. Nah, itu ya. Itu biasanya trainingnya adalah untuk tenaga teknis dan mekanis. Bagaimana cara buka rekening baru, bagaimana melayani nasabah baru, bagaimana melayani nasabah yang mau ganti buku rekening misalkan. Tapi kalau development itu pengembangan pribadi biasanya ya. Sifatnya lebih teoretis dan konseptual, misalkan pengembangan kepemimpinan, leadership camp misalkan ya, kemah kepemimpinan misalkan. Siapa yang ikut training? Yang ikut training adalah tenaga non manajerial atau tenaga operatif. Nah, kemudian kalau untuk pengembangan itu lebih ke tingkatnya manajerial ke atas, minimal supervisor ya. Jadi kalau supervisor itu kan yang mengawasi karyawan, di atasnya supervisor manager. Nah, biasanya kalau sudah level menengah ini, level middle management, mereka nggak ikut training lagi, tapi ikutnya namanya development. Karena sifatnya lebih teoretis dan konseptual. Kemudian kenapa? Nah, kenapa harus ada training? Nah, ini untuk memenuhi tujuan pekerjaan tertentu. Misalkan pekerjaan ini butuh orang yang harus bisa begini begitu. Nah, kemudian karyawannya ternyata belum mampu. Wah, kalau begitu harus kita training dulu. Kalau pengembangan itu lebih pengetahuan umum sifatnya ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Lebih konseptual dan teoretis. Kapan? Kalau training short term, berarti tidak dalam jangka waktu yang lama. Maksudnya butuhnya cepat, gitu ya. Begitu habis training langsung kepake ininya ya, ilmunya. Kemudian kalau development itu lebih ke jangka panjang. Maksudnya kalau contohnya tadi ya, leadership camp, camp kepemimpinan itu kan ya belum tentu langsung dipakai. Habis development, habis pengembangan langsung dipakai kan belum tentu ya. Itu pengetahuan jangka panjang. Oke. Peran dari training dan development. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Ya, jadi saya harus menjelaskan apa perbedaan antara efektivitas dan efisiensi ya. Menurut Peter Drucker kalau tidak salah ya, nanti silakan dicari lagi. Menurut Peter Drucker ya, yang namanya efektivitas itu adalah doing right things. Nah, kalau efisiensi itu adalah doing things right. Ya. Maksudnya begini ya. Jadi kalau efektivitas itu melakukan sesuatu yang benar. Kalau efisiensi itu melakukan sesuatu dengan benar. Kalau efektivitas itu melakukan sesuatu dengan tepat, jadi kalau butuhnya begini ya harusnya begini. Tapi kalau efisiensi itu lebih berkaitan dengan kehematan. Begitu ya. Contohnya begini. Bagaimana cara yang paling efektif untuk ke kampus? Bisa pakai mobil, bisa pakai motor, bisa pakai helikopter. Semuanya efektif ya. Kalau pakai perahu itu tidak efektif karena UNESA nggak ngelewatin sungai, ya tidak efektif.
Nah, kalau kemudian kita ngomongin efisiensi, nah, naik helikopter, naik mobil, naik motor, mana yang lebih efisien? Nah, tentu saja naik motor. Nah, jadi kalau kita sudah ngomongin efisiensi berarti kehematan. Naik helikopter memang efektif, cepat sampai begitu ya, sampai di tujuan. Tapi tidak efisien, mahal, costly. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, meningkatkan moral dari karyawan. Yang ketiga, membuat hubungan antar manusia yang lebih baik. Jadi misalkan begini ya, ada yang namanya pelatihan outbound training. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi orang bekerja itu kan kadang ada bosannya, kadang ada konflik antar teman sekantor. Nah, itu dengan dilaksanakan training itu untuk menjalin hubungannya menjadi lebih baik lagi. Masalah-masalah dilupakan dengan sejenak bersama-sama training di tempat yang menyenangkan biasanya. Kalau untuk membangun kedekatan ini biasanya trainingnya sekaligus rekreasi. Kemudian mengurangi supervisi. Nah, apa maksudnya mengurangi supervisi? Maksudnya begini. Kadang-kadang karyawan bekerja itu kalau orangnya nggak bisa atau belum berpendidikan harus diawasi terus. Jangan begini, salah. Harusnya begini. Oh, yang ini begini ya. Nah, yang ini begini. Nah, yang capek siapa? Yang capek supervisornya. Nah, untuk mengurangi aktivitas supervisi yang terlalu berat seperti itu, maka dilaksanakan training sehingga karyawannya bisa mandiri bekerja dengan baik. Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah untuk personal growth. Apa maksudnya personal growth? Maksudnya adalah untuk meningkatkan kepribadian secara personal ya. Berarti ini lebih ke development kalau ini ya. Nah, favorable maksudnya apa? Favorable itu lebih disukai. Jadi kadang-kadang karyawan itu juga memilih perusahaan yang banyak training dan developmentnya. Jadi kalau perusahaan itu sudah bagus, sudah besar, mereka memiliki jadwal training dan development tertentu. Begitu ya, dan isinya materinya bagus-bagus. Nah, kemudian organizational climate ini maksudnya iklim berorganisasi ya. Itu kurang lebih sama kayak yang tadi ya. Jadi yang namanya sebuah organisasi itu kan kadang ada kebosanan, kadang ada kejumudan begitu ya, kadang ada mandek kreativitasnya. Oleh karena itu perlu dilaksanakan training and development atau outbound training atau leadership camp seperti itu ya, untuk membangun budaya organisasinya biar bangkit lagi, biar berkembang ke yang lebih baik. Kebutuhan akan training and development. Ya, jadi kenapa kita butuh training dan development? Yang pertama, perubahan teknologi itu membutuhkan pengetahuan yang baru, kemampuan yang baru, dan juga skill yang baru. Nah, kemudian mulai dibutuhkannya manajer dan orang yang bekerja yang kualitasnya bagus. Nah, kemudian meningkatnya
ketidaktentuan gitu ya, ketidaktentuan atau serba tidak menentu, dan kompleksitas dari lingkungan yang membutuhkan adanya organisasi yang adaptif dan fleksibel. Nah, misalkan sekarang kita selama kurang lebih 3 tahun ini menghadapi pandemi. Bagaimana organisasi kita bisa survive? Nah, itu kita membutuhkan training dan development terbaru. Misalkan training untuk menghadapi new normal, bagaimana strateginya. Kemudian yang terakhir adalah ini sebetulnya ini tidak yang terakhir ya, nanti ada lagi. Nah, individu dan organisasi itu sama-sama membutuhkan untuk tumbuh. Jadi training dan development itu tidak hanya untuk organisasi saja, tetapi juga untuk individu-individu yang berada di dalamnya. Nah, selanjutnya adalah untuk menghadapi tantangan-tantangan di era globalisasi, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang sudah menuju ke tingkat global ya, atau bersaing di luar negeri. Selanjutnya untuk ini ya mencapai untuk menggapai potensi manusia yang terpendam dan memberikan ekspresi pada kreativitas mereka, gitu ya. Jadi agar kreativitasnya keluar, agar potensinya juga keluar. Misalkan ternyata karyawan saya ini pintar menyanyi, misalkan. Saya baru tahu setelah kemarin di training dia karaoke. Nah, kan seperti itu misalkan ya. Kemudian meningkatkan kemampuan karyawan ketika di rolling ya. Jadi di rolling itu kadang-kadang di perusahaan, di pegawai negeri juga begitu ya. Ada rolling namanya. Jadi rolling pekerjaan dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Nah, biar nggak shock harus ada training dan pengembangan, terutama kalau dia akan berada di tempat yang baru. Kemudian untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan yang dimiliki oleh karyawan saat ini dan kemampuan yang dibutuhkan dalam pekerjaannya. Kadang-kadang itu ada kesenjangan, terutama biasanya misalkan kalau Anda fresh graduate ya. Jadi fresh graduate itu kan ilmunya masih umum ya, dari bangku kuliah. Nah, untuk menjadi siap kerja itu biasanya ada training awal bagi fresh graduate. Tujuan dari training dan development. Yang pertama adalah tujuan individual. Yang kedua tujuan organisasi. Tujuan fungsional, misalkan untuk training untuk itu tadi ya, middle management misalkan, atau training untuk bagian keuangan khusus, tujuan fungsional ya. Tujuan sosial atau tujuan sosial ya, maksudnya ini untuk mempererat hubungan itu ya. Misalkan yang tadi ya saya contohkan ada outbound training. Nah, itu untuk meningkatkan keeratan hubungan masing-masing anggota perusahaan. Keuntungan ketika mengikuti training dan development. Yang pertama adalah
performa pekerjanya menjadi lebih baik, kemudian kualitas juga meningkat, kemudian tidak membutuhkan banyak supervisi kalau sudah ahli. Kemudian periode untuk belajar yang lebih sedikit. Nah, ini yang harus saya sampaikan ya. Jadi begini, banyak sekali kasus yang terjadi bahwa di bank-bank syariah itu mereka menerima karyawan dari yang latar belakangnya tidak dari syariah. Kemudian di training sebulan 2 bulan di training fikih muamalah. Setelah itu diterjunkan langsung ke untuk bekerja. Nah, itu kan ibaratnya ini ya, apa namanya, memotong waktu begitu ya. Nggak usah 4 tahun kuliah ekonomi Islam, tiba-tiba bisa jadi seperti itu. Nanti di kehidupan nyata kalian akan banyak menghadapi yang seperti itu ya. Jadi memang kadang kebutuhannya begini. Saya mungkin itu juga terjadi karena dulu lulusan ekonomi Islam masih sedikit ya. Kalau sekarang mungkin berbeda. Jadi yang diterima yang dari ekonomi Islam misalkan. Tetapi secara umum memang training dan development itu bisa menyingkat waktu untuk mempelajari sesuatu. Kadang-kadang begitu ya, kadang-kadang begitu. Kemudian meningkatkan moralitas. Kemudian iklim organisasinya menjadi lebih disukai. Nah, seperti yang saya contohkan tadi ya, kadang-kadang kalau job seeker atau orang yang mencari pekerjaan itu lebih tertarik pada perusahaan-perusahaan yang memiliki training and development-nya yang bagus begitu ya, karena mereka tidak hanya memikirkan tentang gajinya saja, misalkan di sana lo gajinya gede tapi nggak ada trainingnya. Nah, kadang-kadang begitu ya. Di sana loh bagus, gajinya memang tidak seberapa tapi banyak trainingnya. Nanti kalau kita banyak dapat ilmu, kita bisa lebih berkembang. Nah, seperti itu. Kerugian dari training dan development. Nah, yang pertama adalah mahal kadang-kadang ya. Kadang-kadang mahal. Apalagi kalau melibatkan lembaga training di luar perusahaan. Jadi kadang-kadang perusahaan itu kan bisa mengadakan trainingnya internal begitu ya, dengan trainernya ya orang-orang dalam sendiri atau manajernya sendiri. Bisa, tapi kalau melibatkan dari lembaga training dari luar itu biasanya expensive, mahal. Yang kedua, resiko. Nah, resikonya apa? Resikonya begini, kadang-kadang kalau ada anak buahmu yang nakal begitu ya, itu setelah diberi training, setelah diberi development mahal-mahal, mereka resign begitu ya, karena merasa mendapat tempat bekerja yang lebih baik. Nah, resikonya seperti itu, padahal perusahaan sudah mengeluarkan biaya besar untuk mengadakan training. Nah, untuk mengatasi hal tersebut biasanya perusahaan membuat semacam perjanjian ya. Jadi, kalau saya ikutkan training ini, pokoknya selama jangka waktu segini, kamu tidak boleh keluar dari perusahaan. Nah, begitu ya. Atau kalau kamu keluar dari perusahaan harus membayar kompensasi segini. Nah, itu biasanya ada. Yang ketiga, little acceptance. Jadi kadang-kadang yang mau di training itu ogah-ogahan begitu ya. Misalkan, baiklah teman-teman, minggu depan kita akan mengadakan training bagian administrasi ya. Nah, lalu bawahanmu langsung menjawab,
Mohon maaf Pak, minggu depan itu kami sibuk sekali Pak, kami dikejar target segini segini segini. Yang lainnya juga begitu. Wah maaf Pak, saya juga sibuk Pak, ini ada kerjaan dari bagian ini dilimpahkan ke saya misalkan. Jadi kadang-kadang acceptance dari karyawanmu sendiri itu ini sedikit ya, atau tidak terlalu senang ketika diadakan training dan development. Pak saya ini tiap hari loh sudah sibuk Pak, kok malah dikasih training segala. Nah, kadang-kadang seperti itu. Strategi untuk training. Nah, ada assessment. Assessment itu penilaiannya ya. Ada penilaian organisasi, penilaian tugas, penilaian individual. Tujuan dan pengukuran, kemudian desain dan penyampaiannya seperti apa. Ada interference, ada transfer, ada on the job, ada off the job, ada online dan sebagainya. Kemudian dievaluasi. Link antara training dan performance. Nah, training bisa membuat performance meningkat sehingga kompensasinya juga meningkat. Metode. Nah, ada metode on the job training, ada off the job training. Metode on the job training misalkan mentoring, coaching, job rotation, understudy. Kalau off the job kuliah atau conference, vestibul, dan simulasi. On the job training itu apa? On the job training adalah metode yang baru bagi karyawan yang belum berpengalaman melalui observasi dari kawan-kawannya dan manajer-manajernya ketika dia melakukan pekerjaan dan mencoba untuk mengimitasi behavior itu apa ya, perilaku mereka. Metode ini biasanya biayanya tidak begitu banyak dan tidak terlalu mengganggu orang yang bekerja. Jadi trainingnya diberikan pada mesin yang sama. Kemudian pengalamannya kurang lebih juga sama, sudah terstandarisasi. Dan yang lebih daripada itu, orang yang ikut trainingnya itu belajar sekaligus dapat uang. Nah, misalkan metodenya seperti apa? Mentoring, coaching. Nah, ini nanti ada dijelaskan. Mentoring itu apa? Nah, mentoring itu adalah dilakukan biasanya oleh senior, orang senior, one to one interaction. Jadi mentoring itu ada satu orang yang menjadi pemimpinnya, kemudian punya anak didik, biasanya begitu ya, punya anak didik. Kalau coaching itu seperti ini ya, coach kalau dalam olahraga itu ya, pelatih. Nah, itu mengidentifikasi kelemahan dan berusaha untuk fokus padanya sehingga bisa menjadi orang yang lebih baik. Oke. Jadi masalahnya dari coaching itu adalah praktis dan stylenya tetap begitu ya, jadi tidak berkembang. Job rotation itu ini ya, yang saya jelaskan tadi ya, berpindah tempat kerja tetapi di kantor yang sama. Tujuannya apa? Tujuannya biar masing-masing karyawan itu bisa merasakan
Nah, itu ya, pekerjaan-pekerjaan yang berbeda-beda, sekaligus untuk mengatasi kebosanan. Nah, ini ya. Kalau understudy itu, nah ini, seorang pimpinan memberi training kepada karyawannya. Nah, kemudian belajar melalui pengalaman dan observasi dalam menghadapi masalah sehari-hari, day to day problem ya. Kalau off the job itu berarti di luar pekerjaan ya. Trainingnya di luar pekerjaan. Yang pertama dengan kuliah atau conference. Kemudian vestibul itu ini seperti on the job training, tetapi di lokasi yang berbeda begitu ya. Jadi kalau misalkan bagian keuangan itu tidak di kantor yang sebenarnya, tetapi di prototype environment atau di kantor yang disiapkan sedemikian rupa seperti kantor yang sebenarnya, sehingga mereka nanti siap ketika diterjunkan di tempat yang sebenarnya. Kemudian ada simulasi ada manajemen games, ada case study, role playing atau bermain peran, in basket. Nah, ini ya. In basket itu apa? In basket itu beberapa business paper, termasuk diantaranya SMS, laporan, memo. Nah, kemudian ditumpuk ya. Kemudian orang yang dilatih itu disuruh untuk mengambil prioritas yang mana yang harus dikerjakan dahulu. Nah, itu harus cepat dan tidak bisa ditunda. Nah, itu namanya in basket training. Faktor-faktor yang mempengaruhi training dan development. Yang pertama adalah support dari top management atau direktur. Yang kedua adalah teknisnya seperti apa. Yang ketiga adalah gaya belajarnya seperti apa. Nah, kalau kita ngomongin gaya belajar ini, kan masing-masing setiap orang punya gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang belajar dengan mendengarkan. Ada yang belajar dengan melihat. Ada yang belajar harus dengan melakukan. Itu adalah gaya belajar yang berbeda-beda. Kenapa kita harus melakukan training di dalam perusahaan? Di dalam perusahaan ya, tidak di luar perusahaan. Kenapa? Karena lebih spesifik dari mengenai kebutuhan perusahaan itu apa, kita lebih tahu. Yang kedua, biayanya lebih sedikit kalau di dalam perusahaan. Yang ketiga, waktunya lebih cepat. Yang keempat, konsisten, relevan, materinya relevan dengan apa yang dibutuhkan perusahaan. Kadang-kadang kalau trainingnya di luar nggak connect sama yang dibutuhkan perusahaan. Biasanya kalau training di luar sifatnya lebih umum. Terima kasih. Ini untuk bagian pertama dari training dan development ya. Nanti ada tambahan setelah ini.